Halo semuanya, pada video kali ini merupakan video pemenuhan penilaian mata kuliah Teori dan Metode Perancangan Arsitektur 3, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan di Universitas Warmadewa. Berikut merupakan nama-nama kelompok dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Iko Manggil Damanika Prizio, NIM 088 sebagai presenter pertama dari ketiga presenter yang akan membawakan materi kali ini. Dan rekan-rekan saya, yang pertama ada Nyoman Galang Kirana, NIM 084, Ikomang Wahyu Herlanditya, NIM 086, Igede Yuda Muniatika, NIM 087, Ika Dayatni Saputra, NIM 089, Imande Dedi Nanda Armawan, NIM 090. Oke, pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan membahas mengenai penyusunan program perancangan bangunan, yang dimana akan membahas mengenai penyusunan program perancangan bangunan terhadap topik tugas, yang dimana topik tugas kita merupakan restoran atau bar, dengan cakupan dan dengan beberapa cakupan yang sudah ditentukan oleh dosen pengampu. Adapun beberapa bagian dari penyusunan program perancangan bangunan, yang pertama ada penyusunan program fungsi, terbagi menjadi dua bagian, yaitu memahami fungsi dan mengklasifikasikan fungsi. Yang kedua ada penyusunan program kegiatan, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada pelaku dan kapasitas kegiatan, jenis dan kebutuhan kegiatan, dan yang terakhir ada proses kegiatan. Saya sendiri akan membahas mengenai penyusunan program fungsi, yang bagian pertama yaitu memahami fungsi. Memahami fungsi. Istilah fungsi yang seringkali sangat dibatasi pada pengertian fungsi sebagai wadah aktivitas manusia, baik di dalam maupun di luar bangunan, ini mengakibatkan rancunya makna arsitektur dan bangunan. Secara umum, fungsi utama dari divisi makanan dan minuman ini adalah menyediakan, menjual, dan menyajikan dengan layanan yang memuaskan kepada pelanggan, dan yang paling penting adalah unsur pelayanannya atau servis yang diberikan kepada tamu dan pelanggan. Pada materi selanjutnya, pengklasifikasian fungsi akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengklasifikasikan fungsi. Di sini ada tiga fungsi. Fungsi utama. Fungsi utama restoran adalah sebuah tempat makanan berkelas dan bertaraf internasional, baik dari segi bisnis, tarif, pelayanan, makanan, dan minuman, serta segmen pasar atau konsumennya, sehingga sebuah restoran memberikan servis yang baik. Dua, fungsi penunjang. Fungsi penunjang secara umum memiliki beberapa ruang standar yang biasanya selalu ada di dalam sebuah fasilitas restoran. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pelengkap. Fungsi pelengkap pada restoran sama halnya dengan fungsi pelengkap lainnya yang hadir hanya sebagai faktor dan pengaruh yang tidak. Pelaku dan kapasitas kegiatan. Pelaku atau kapasitas kegiatan yang biasanya ada di sebuah restoran atau bar ada beberapa jenis, yaitu manajer restoran, koki, barista, penerima tamu, pelayan restoran, petugas kasir, dan cleaning service, dan tentunya pengunjung dan pelanggan. Kapasitas atau jumlah dari pelaku itu sendiri juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan ataupun aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Sebuah restoran sehingga perlu dibuatkan rencana agar nantinya aktivitas di dalam restoran dapat berlangsung dengan normal, dan semestinya dalam hal ini kita harus menentukan beberapa kapasitas lainnya. Hal ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya mohon maaf apabila agak bising atau ribut. Yang pertama, jenis dan kebutuhan kegiatan. Dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama
Yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum mengenai formal restoran atau restoran formal yang penjelasannya merupakan industri jasa atau pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan yang eksklusif. Nah, yang kedua, informal restoran atau restoran informal merupakan industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, kepraktisan, dan kecepatan frekuensi pelanggan yang silih berganti. Yang dimaksudkan dalam penjelasan ini, sebagai contohnya, restoran cepat saji yang lebih menguntungkan tentang praktisan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, specialty restoran, industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil dan profesional dengan menyediakan makanan khas dan diikuti dengan sistem penyajian yang khas dari suatu negara tertentu. Menurut saya, bukan cuma dari negara tertentu, misalkan dari daerah tertentu juga bisa termasuk ke specialty restoran. Sebagai contohnya, restoran masakan Padang yang menyajikan makanan khas daerah Padang. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu proses kegiatan. Nah, pertama kali masuk ke restoran, kita akan disuguhkan pelayan terbaik dari setiap restoran, yang mungkin saja pelayanan di setiap restoran itu berbeda-beda, tergantung manajemennya. Berikut pelayanan kita dapat saat masuk ke restoran. Nah, secara umum, yang pertama pasti kita akan mendapatkan salam atau greeting. Nah, prosedur pertama yang dimiliki oleh setiap restoran adalah memberikan salam pada setiap pelanggannya. Yang kedua, sitting the guest, atau mempersilahkan tamu untuk mencari tempat duduk. Penjelasan ini secara tidak langsung, sebagai contohnya, apabila ada tamu yang sudah mereserve tempat duduk, akan langsung diantarkan ke tempat duduknya. Atau mungkin tamu yang tidak mereserve sebelumnya atau memesan, akan ditanyakan apakah sudah mereserve atau belum, dan semisal belum, akan dicarikan bangku yang kosong untuk ditempati. Untuk penjelasan yang ketiga, itu pemberian buku menu. Selanjutnya kita akan diberikan buku menu oleh pelayan. Ketika memberikan buku menu, artinya restoran tersebut sudah siap untuk melayani pelanggan. Yang keempat, pencatatan pesanan. Nah, ketika mencatat pesanan, pelayan harus teliti karena sangat berisiko jika pesanan salah. Di sini pelayan tidak boleh ceroboh. Mau itu restoran yang sudah berkelas ataupun yang tidak berkelas, pada dalam proses pencatatan pesanan harus dilakukan dengan teliti. Selanjutnya, pada bagian kelima, yaitu penyajian makanan dan minuman. Nah, setelah pesanan siap, maka langsung akan disajikan pada pelanggan. Yang keenam, pembayaran. Melakukan pembayaran atau billing system, proses pembayaran yang dilakukan oleh para tamu juga harus diperhatikan dengan seksama. Jangan ragu untuk menghitung kembali berapa persisnya harga yang harus dikeluarkan oleh tamu. Tidak salah juga untuk kita, misal sebagai pelanggan, menanyakan tentang fee atau uang yang tidak tertera di pembayaran atau di struk. Yang ketujuh, pengucapan terima kasih. Mengucapkan terima kasih meskipun restoran telah memberikan pelayanan terbaiknya, pelayan tetap mengucapkan kata maaf ataupun terima kasih. Hal tersebut merupakan attitude yang harus paling penting dilakukan oleh waiter atau waitress. Lakukan terima kasih dan maaf. Yang terakhir, pembersihan meja. Pembersihan meja atau clear up, proses terakhir adalah membersihkan meja untuk para pelayan. Hal ini berguna untuk membuat kesan rapi pada restoran sekaligus membuat tamu yang datang berikutnya tidak segan untuk duduk di meja tersebut. Baik, sekian pemaparan materi mengenai penyusunan program perancangan bangunan terkait topik restoran atau bar. Kelompok 6, kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton.